Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara online dalam kegiatan tausiah sore di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SDN Keturen yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, semoga puasa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, Pak Guru akan menyampaikan satu kisah tentang 3 orang yang tertutup di dalam gua. Jadi sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau menyampaikan tentang ada kisah 3 orang laki-laki yang kemudian mereka berteduh dalam sebuah gua, tetapi malangnya gua itu tertutup dengan batu yang besar. Sehingga ketiga orang tersebut terkunci dalam gua yang sangat gelap. Kemudian ketiganya itu mulai mendorong batu yang besar yang menutupi mulut gua, tetapi sangat besar dan susah untuk didorong. Bahkan tidak sedikit pun batu itu bergeser. Salah seorang di antara ketiga orang tersebut mengatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita kecuali doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiganya mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menariknya, mereka mengawali dengan menyebutkan amal-amal terbaik mereka. Kebaikan-kebaikan terbaik mereka. Orang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil dia menyebutkan amal soleh yang dia pernah lakukan. Ya Allah, aku memiliki seorang tua, seorang ibu yang di tiap malamnya itu aku selalu memberikan susu, sampai pada satu ketika aku mau memberikan susu kepada ibuku sudah tertidur. Nah, kemudian apa? Aku menjaganya, susu itu tetap ada di tanganku sampai di pagi hari, sampai subuh hari, sampai ibuku terbangun kemudian aku berikan. Jika engkau ridho dengan amal kebaikan yang engkau lakukan, ya Allah, maka tolonglah kami, bukakan kami dari mulut gua ini. Atas wasilah dari doa itu, ya, maka kemudian pintu gua itu bergeser sedikit, tapi belum cukup untuk keluar dari 3 orang itu. Akhirnya kemudian orang yang kedua pun mengatakan doa yang semisal. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya ini pernah didatangi seorang wanita yang saya cintai. Kemudian wanita tersebut ingin meminjam uang kepada saya. Tetapi saya ingin bermaksud untuk bersama dia, untuk melakukan perbuatan sebagaimana layaknya suami istri. Pada saat saya sudah berada dalam kamar, kemudian perempuan tersebut mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Akhirnya pada saat itu saya pun takut, kemudian saya berikan uang itu dengan cuma-cuma dan saya ikhlas dan saya ridho mengharapkan keridhoanmu ya Allah. Kalau itu sebuah kebaikan, maka geserkanlah pintu gua ini. Akhirnya kemudian pintu gua itu bergeser, tapi belum cukup untuk masuk manusia. Kemudian orang yang ketiga, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan doa yang terbaik, yaitu ketika dia memiliki seorang pegawai tapi belum digaji dan gajinya itu dia pegang. Karena si pegawainya itu dia menitipkan uangnya itu karena dia mau pergi. Sampai berapa tahun ternyata si pegawai itu kembali untuk meminta uang yang pernah dia titipkan. Ternyata uang yang dia titipkan itu dipergunakan untuk mengembangkan usaha. Sehingga uang yang dia titipkan itu berubah menjadi ladang, hewan ternak, dan lain sebagainya. Dan itu semua diberikan si majikannya itu kepada pegawainya itu. Dan dia mengatakan, kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, maka bukakanlah pintu itu. Bukakanlah pintu gua ini. Akhirnya kemudian pintu itu bergeser sampai mereka bertiga itu bisa keluar dari gua tersebut. Hikmah dari kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah, yang pertama adalah kita boleh berwasilah dengan kebaikan. Jadi kita ketika berdoa boleh kita menyebutkan amal kebaikan kita. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Itu merupakan perbuatan yang soleh. Dan yang ketiga adalah amanah dalam hal titipan. Oleh karena itu mudah-mudahan kisah ini membawa inspirasi pada kita semua agar menjadi orang-orang yang lebih baik. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.